Ya, ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kumpul kembali pada hari ini, kami boleh Zoom, kami memohonkan berkat penyertaan-Mu dalam Zoom malam ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dengan eh, suara yang bagus, bahkan kami boleh lancar di dalam banyak hal dan dalam situasi cuaca yang baik dan semuanya lancar dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami boleh meluaskan hati kami untuk kota Puri dengan firman kebenaran-Mu, supaya kami terus berjalan-jalan dalam kebenaran-Mu. Kami hidup takut akan Tuhan dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua orang yang di Zoom ini haus dan lapar akan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu. Engkau memberkati juga nanti Ibu Lingling yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, Kau memberikan hikmat, pewahyuan, sehingga apa yang dapat dari Tuhan boleh disampaikan kepada kita semua. Biarlah kami boleh menikmati hari lepas hari, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami semakin tumbuh, diperbarui terus-menerus menurut gambar kali-Mu. Karena kami rindu dan haus ya Tuhan, apalagi kedatangan-Mu sudah dekat. Biarlah kami terus menata jam-jam doa kami, menata hidup kami, supaya kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang mendapatkan barisan, sehingga kami ikut berperang di dalam peperangan rohani. Karena kami percaya Tuhan, setiap kota-kota ada prajurit-prajurit-Mu yang menjaga kota. Dan keluarga-keluarga kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga yang kuat, yang sehat, supaya bangsa ini menjadi kuat dan sehat juga. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami benar-benar boleh menikmati malam Zoom ini dengan berkat, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Dari awal sampai akhir boleh diakhiri dengan berjalan lancar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Marta Hastuti Ya. Bandung atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu Iya, diberkati, diberi kesehatan, kekuatan juga. Amin. Sama-sama. Amin. Sama-sama Ibu. Tuhan berkati. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Rehat sebentar ya. Iya lama supaya ada keajaiban mujizat Tuhan benar-benar terjadi buat semua yang hadir di Zoom ini. Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah kalian yang boleh mendengar akan sabda firman-Ku, terlebih ketika kalian melakukan sesuai dengan kehendak-Ku, maka penyertaanku, perlindunganku, coveringku ada dalam hidup kalian semuanya. Dan apa yang kalian lakukan dan kerjakan dengan penyertaanku, akan ada perubahan demi perubahan terjadi, akan ada perkembangan terjadi, akan ada pertumbuhan terjadi, dan akan ada peningkatan demi peningkatan terjadi, dan terutama akan ada kehidupan yang luar biasa yang dari aku. Mari dengar baik-baik, dan biarlah engkau melakukan sesuai dengan kehendakku, maka penyertaanku ada dalam hidupmu. Percayalah, engkau akan mengalami sesuatu yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Iya. Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, nih, Anda boleh lihat
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, waktu malam terakhir hari apa ya? Hari malam. Di Zoom kita sebelum berakhir Tuhan perlihatkan ada 2 ladang. Yang satu ladangnya ini ada rumputnya hijau, berumput hijau. Lalu ada tangan hitam yang membawa itu loh pemotong rumput ya, pemotong rumput yang dijalanin seret. Nah, tangan hitam itu membawa pemotong rumput itu berjalan terus memotong rumput-rumput yang hijau. Dipotong, terus dipotong, akhirnya rumputnya jadi pendek-pendek kan. Kayak kita kalau panggil tukang rumput itu ya, dibabatin rumputnya, dipotong rumputnya jadi pendek-pendek rapi. Ya. Nah, yang di sebelahnya juga ada ladang. Tetapi ladang ini penuh dengan tanaman hijau, pohon-pohon yang hijau. Dan ketika tangan hitam ini berusaha dengan ini mesin pemotong rumputnya itu berusaha masuk ke dalam ladang yang penuh tanaman ini, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ladang yang penuh tanaman subur itu ada covering Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Jadi di pagarnya itu semuanya itu dari muka sampai belakang melingkar itu seperti ada pagar putih yang dari Tuhan yang memagari, yang melindungi, sehingga tangan hitam itu nggak bisa masuk, nggak bisa memotong tanaman yang ada di situ. Dan ketika ada sinar terik matahari mulai menerangi tempat itu, maka karena panasnya matahari, teriknya matahari, rumput yang udah dipotong pendek-pendek itu kena matahari jadi kering. Jadi kering, mati semuanya. Tetapi Tuhan melihatkan ladang yang ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada covering Tuhan. Walaupun ada terik matahari, panasnya bukan main, tetapi ladang itu tetap hijau. Tanaman itu tetap tumbuh. Dan tanaman itu tetap menghasilkan buah. Dan orang-orang yang ada di ladang itu, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersukaria, mereka tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi yang di ladang yang kering, yang udah kepanasan, yang udah mati semua, rumputnya kering semua. Orang-orang yang di dalam ladang itu mulai mengalami kekeringan, mulai mengalami kehausan, mulai mengalami kelaparan, dan akhirnya semuanya terkapar tidak berdaya. Saudara, ladang yang kering, ada tangan hitam yang berusaha menggerus, memotong rumput itu berbicara, tangan hitam ini dari iblis yang berusaha memotong, membinasakan. Ya. Iblis selalu datang sebagai pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia datang memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Ya. Saudara, dan Tuhan sudah memberikan resepnya. Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada kita. Untuk kita memasuki tahun 2025. Di mana semua sudah meramalkan. Ya bakal susah, bakal sorok, bakal payah. Tetapi Tuhan perlihatkan tahun 2025. Banyak kerikil, banyak pasir, banyak batu, banyak geronjalan, banyak lubang. Ya. Tetapi Tuhan perlihatkan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau berjalan bersama Yesus di dalam koridor kebenaran, memakai kasut jubah kebenaran, ikat pinggang kebenaran, engkau bisa berjalan melewati lubang-lubang itu, bahkan lubangmu tertutup, dan engkau bisa berjalan melewati semuanya, dan engkau bisa berjalan sampai ke tujuan, dan engkau berkemenangan. Dan berjalan bersama Yesus yang sudah memberikan kunci dan resepnya kepada kita. Kita tidak akan mengalami terik matahari, kita tidak akan mengalami kekeringan, ya. Tetapi kita tetap hidup dengan penyertaan Tuhan,
di ladang yang subur dan gembur. Dan dengan penyertaan Tuhan, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan akan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Dan berjalan bersama Tuhan, engkau tetap berjalan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, yang berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan resepnya kepada kita. Matius 6. Matius 6 ayat 1. Ya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya. Dan hari ini kembali Tuhan ingatkan kepada kita untuk bersedekah. Dan sedekahmu itu tidak akan sia-sia apabila engkau memberikan sedekahmu itu dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk cari nama. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita nggak boleh mencuri kemuliaan Allah. Ya, dan saya akan ajak saudara melihat kemarin, saya bersama kawan-kawan, ya, kita berangkat untuk membagikan baksos, ya, berbagi kasih kepada panti yang pertama, di mana panti itu semuanya orangnya tua-tua, ya. Dan ketika saya datang ke panti itu ada yang berkurang orangnya, ya, semakin berkurang karena udah ada yang meninggal. Yang tahun lalu menyanyi sama saya lagu Holland Spreken udah nggak ada, udah meninggal, ya, umurnya udah 83 tahun. Dan tahun ini saya datang ada juga yang baru, ya, dan mereka sukacita sekali, ya. Saya ajak Anda lihat. Kenapa saya mau mengajak Anda melihat? Karena saya mau Anda semua juga diberkati Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita mengerti. Ya, co-host bisa bantu saya? Udah saya share ke co-host tadi. Ada? Ya, sambil menunggu. Saudara, kenapa saya ajak saudara melihat ini? Ketika saya tiba di sana, mereka sukacita sekali. Mereka menyambutnya itu baik dan sukacita sekali. Ya, ada yang bongkok, saya pegang punggungnya. Ya, balungnya itu, tulangnya itu bengkok. Ya. Dan saya di sana itu saya merasa iba. Saya hampir nangis saya di sana melihat orang-orang itu. Ya. Tetapi mereka sukacita. Mereka mengalami kemajuan. Merengat, saya tanya, ibu-ibu ingat saya? Ingat, nah ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Lihat, oke.
Lihat, lihat Bapak Ibu, ya ini gundul, nggak bisa berdiri tegak, ya. Tetapi beliau tetap sukacita. Ini di panti yang kedua. Waktu saya datang ke sana, tuh bapak yang baju biru, kaos biru tuh nangis, saudara. Nangis, terus saya bilang, kenapa nangis? Jangan nangis. Iya, dia berkata bukan nangis sedih, tetapi beliau nangis sukacita bisa ketemu kita kembali. Iya. Yang dulunya saya lihat terbaring, tidak berdaya nih bapak yang satunya, sekarang udah bisa duduk. Ya, ada kemajuan. Datang waktu di bawah ini cuma saya yang turun bersama ibu kekasih kita yang ada di Zoom. Semua yang ada di sini. Amin. Dan saudara, kalau Anda di sini, itu kemurahan Tuhan. Kenapa saya bilang kemurahan Tuhan? Karena ada temannya banyak. Ya kan? Bisa ngobrol. Nah, jangan sakit hati. Tetapi bersyukur. Saya itu bersyukur sama Tuhan kalau bisa ketemu kembali. Kenapa? Januari lalu saya jatuh kepleset. Saya jatuh kepleset nggak bisa bangun. Miring kiri sakit, miring kanan sakit. Dokter bilang harus dioperasi. Kenapa? Karena tulangnya itu udah geser. Jadi geser dari yang tulang punggung. Sakit nggak bisa jalan. Tetapi ketika saya dioperasi saya bukan Tuhan saya berdoa. Saya cuma berdoa memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini saya berdoa saudara. Dan saya mau anggap dengan tempat ini. Amin. Sudah datang ke sudah berapa kali saya tempat ini? Sudah 4 kali kembali. Bapak Ibu di sini, nggak usah pikir yang sini-sini, nggak usah pikir yang susah-susah. Memuji menyembah Tuhan saja. Jangan lupa doain Cimindi. Nanti tahun depan saya kesini. Amin. Ya. Nah, saya kesini lagi. Nanti bisa ngobrol lagi sama ya. Amin. Nggak usah nangis kok. Sukacita. Nangis saja. Ya. Benar deh. Siang, salam. Shalom. Terima kasih kalau hari ini, waktu ini saya dapat diingat sama Putri. Amin. Kita nyampein banyak ya tidak tapi kok bisa mungkin melalui tulisan juga. Terima kasih Puji Tuhan. Terlebih juga isi kampung tengahnya tadi
makan buat sore. Dan terima kasih ada ada macam-macam baju dan lain-lain lah, semuanya ada seperti mengapa buat saya ini berjuang dan semuanya yang emak-emak ada kompor di sana juga berharap sama tamu biasanya ya Tuhan banyak berdoa Tuhan tolong tamu panggil supaya saya berkati Tuhan seperti itu. Minta maaf ada masih yang mau masuk juga. Oh iya masuk. Tahun depan saya mau datang lagi. Wow, lagi. Ya, kunci nama saya tetap diingat itu tadi saya minta maaf. Padahal mendadak. Tapi baru pada tadi itu saya ada nomor sedikit gitu. Iya. Juga terus itu juga bicara dan dia ngomong ya. Ya, aku semakin tinggal rasanya banget dari Indonesia. Nama Tuhan mungkin tadi juga pastinya agak sulit ya maaf ya maaf ya seperti ini di kampung tapi saya ya orang-orang semuanya saya sama saya orang kampung juga saya sama saya tapi saya tapi kalau sama Tuhan juga baik ya Bu ya jadi saya di sini 38 ya. Di kampung sini semuanya baik hanya yang kena corona waktu itu tetapi di sini tidak ada padahal depan saya ada dua tapi kan anak saya yang dua di sebelah sini depan itu ada satu tapi dilindungi oleh Allah untuk bungkus oleh Tuhan ya saya itu mujizat demi mujizat terjadi dan saya percaya tambatan untuk Tuhan pasti memberikan jalan seperti ini siang sore hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini amin semua yang ada di Tuhan Yesus amin. Terima kasih kalau ada anak-anak sebagian ini itu masih sekolah kepengennya juga nyanyi tapi kan yang gede-gede masih sekolah sama yang kedua itu masih SMA sekarang naik ya sama Mimi yang tadi itu sekarang SMA dan masih sekolah juga belum ada yang datang kira-kira anak 6 yang berjalan yang besar. Terima kasih banget kepada Ibu Mami Budisa semuanya ini kenal saya pasti tak doakan saya tidak pernah jam 9 itu harus doa saya bahkan tak ada nih harus doa iman harus kuat jam 9 jam 10 nanti ngantuk jam 9 jam 8 itu saya nah kalau ketika itu kan masa pagi di mobil itu kan dan tidak mau doa itu saya enak ya itulah saya juga tunduk nama Tuhan juga nanti ibadah juga dua aku melalui jam semangat mulai dulu semangat saya kenal semangat baikkan Tuhan terima kasih Ibu Bapak oleh-olehnya juga semuanya benar-benar diberkati Tuhan diberkati Tuhan saya bukan pendeta tetapi saya ingat betul Amsal 22 ayat terlihat orang yang baik hati akan diberkati Tuhan. Amin. Rezekinya pada di tempat. Terima kasih Ibu dan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Rumahnya rada dawa, biar elek pendek. Video 1 2 3. Oke. Bertemu dengan semua yang ada di sini juga Ibu ya, Ibu Ketua Panti yang ada di sini. Sudah berapa kali ya berjumpa dengan saya? 4 kali. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di tempat ini. Makanya bisa datang lagi. Ya. Saudara, saya pikir saya nggak bisa ketemu saudara lagi. Kenapa? Januari yang lalu, pertengahan tanggal 15 Januari, saya terpleset jatuh. Ya, kepleset dari depan kamar mandi, jatuh ngelosor gitu saudara, nggak bisa berdiri. Dan
Mau miring kiri, mau miring kanan sakit. Waktu diperiksa dokter katanya tulangnya ini ada yang bergeser. Ya. Tapi saya nggak mau dioperasi. Saya cuma mau berdoa Tuhan sembuhkan. Ya. Dan hari ini semakin hari semakin baik, semakin pulih. Walaupun saya duduknya itu kalau lama sakit, kalau berdiri lama sakit. Tapi sampai hari ini saya boleh ada di tempat ini, dan hari ini adalah panti pertama yang kita kunjungi adalah Panti Werda. Terima kasih. Karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu di sini semuanya, ya luar biasa. Saya lihat ada wajah-wajah yang baru, tapi saya ada lihat juga wajah yang lama tapi segar. Ya, tadi saya lihat Aci itu, saya bilang, Bu, baru ya? Enggak, katanya. Saya sudah lama, saya ingat Ling. Oh, ternyata kenapa? Saya lihat wajahnya segar. Ya. Ada kasih kemurahan Tuhan. Amin. Jadi semua yang di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kalau ada ditaruh tempat ini, bukan berarti keluarga tidak memperhatikan ibu-ibu di sini, tetapi Tuhan sayang. Amin. Ditaruh di tempat ini terawat, betul nggak? Ya. Terawat, sukacita, apalagi tadi diajak nari-nari sama WL-nya ya. Nah, yang belum menari jangan sungkan ikut menari. Tadi saya dengar waktu saya jalan ke sini, waduh, nanti malam turunnya enak itu. Tidurnya enak. Soalnya habis goyang, habis joget ya. Luar biasa. Ya, saya bersyukur sama Tuhan masih bisa bertemu dengan ibu pimpinan panti di tempat ini, dan Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu dengan semua yang ada di sini. Doain tahun depan juga bisa datang lagi ya. Amin. Ya. Tuhan baik. Ini tadi mobil yang bawa berasnya belum datang, karena mampir lagi ambil kue. Ya, ada juga perusahaan kue yang dia bilang, ibunya tadi malam bilang, saya ada buat kue buat semua yang di panti. Diambil ya. Diambil. Hari ini Anda diberkati 2 kue. Yang satu dari perusahaan donat, yang satu dari perusahaan roti lain. Ya. Masih belum datang ya? Belum ada yang dikirim. Iya, sabar ya. Karena saya suruh kirim jam 11. Iya, mungkin sebentar lagi ya. Nyanyi dulu aja ya. Iya. Nyanyi terus kesel. Nakal ya Ibu Lisa ini ya. Semangat Bu. Semangat. Iya. Tapi suka kita toh. Goyang-goyang nanti malam tidurnya enak, ya kan? Gak usah nanti malam, nanti siang enak. Iya betul. Iya, puji Tuhan. Ada saya lihat wajah-wajah baru juga. Sambil menunggu, saya mau berfoto sama ibu tempat ini, ya toh, sama semuanya di sini ya. Ya semuanya. Semuanya. Jadi kan saya menunggu waktu kan.
Ayo nyanyi si Cilur terus. Ya ayo. Cilur telur maju konco ojo ngaku apa limo enom ada kusi asing teman itu waru songo leret kusi ojo sembrono sepuluh berangkat leret kusi asing teman. Ayo bareng. Olahraga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, berikan hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah semua anggota Grace Ministry yang di bawah pimpinan Ibu Lili sama anggota-anggotanya sama pengurus-pengurusnya semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kasih, untuk pengorbanan, untuk perhatiannya setiap tahun. Jangan lupa doain saya ya. Supaya tahun depan kita bertemu lagi. Ini apa udah penuh apalagi nanti datang lagi ya. Kebetulan ini itu kesasar itu putih loh. Waduh. Lo kan dikasih share lokasi enggak? Enggak dikirimin share lokasi. Enggak, nanti makanan ayo langsung dimakan. Ini sudah. Iya. Mic-nya belum dibukain. Ya, Bapak Ibu sudah lihat tadi kita pergi ke panti,
dua panti dan teman-teman yang ikut ya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya mau saksikan buat kalian semuanya? Karena inilah yang terjadi ya. Kita kan bertemu di sana langsung. Sudah saya umumkan berkali-kali, yang mau ikut bisa hubungin saya atau langsung ke tempat tujuan. Dan kita semua ada beberapa langsung ke tempat tujuan ya. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang ada di Zoom ini, yang sudah mengambil bagian, yang sudah menabur ya, berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan di Baksos ini ya, berbagi kasih. Dan waktu kita mau berangkat, Tuhan perlihatkan Tuhan itu ajaib. Tiba-tiba ada ibu di tempat kita ini yang sudah menyediakan roti ya untuk dibagikan. Dan ibu lagi satu juga telepon saya, "Ai, saya ada kirim donat." Ya, minta alamatnya. Puji Tuhan, panti itu diberkati 2 roti. Ya, mereka sukacita, ada juga makanan. Ya, luar biasa dan semua sembako yang kita bagikan. Nah, yang mau saya bagikan buat saudara yang ikut ini tadi, ya, yang ada yang langsung datang. Dia itu bercerita, bersaksi hari itu juga. Luar biasa. Ibu ini nggak pernah ikut di Zoom kita. Kenapa? Dia bilang capek lama ya. Tapi dia selalu hadir di onset saya. Di onset kita, di Max One dia selalu hadir. Dan ibu ini ketika kita sudah selesai dari panti yang pertama, kita makan kan? Ditraktir makan oleh seorang ibu yang juga ikut di Zoom ini. Nah ketika kita semua makan, dia bercerita. Dia bilang apa? Tuhan itu luar biasa. Memangnya kenapa? Dia bilang saya sudah 2 minggu ini orderan saya sepi. Nggak ada yang order sama sekali. Dan pembayaran juga nggak ada yang masuk. Dan kalau ini nggak masuk, bulan ini saya tidak mencapai target, saya nggak dapat komisi, ya semuanya nggak mencapai target. Sudah nggak mungkin, tinggal berapa hari. Udah sebulan ini sepi, sebentar lagi sudah tanggal 30. Nah saya itu sumpek, mikirin itu sumpek. Wes daripada aku sumpek ya, aku ikut aja. Aku ikut sama Cik Ling-Ling, ikut ke panti. Dia datang sendiri langsung saudara. Ya, dan ketika ibu ini datang, dia di sana foto-foto, dia video, ya kan? Dia yang bagian video, bagian foto, dan ikut nyanyi sukacita. Lalu selesai acara di panti itu, mulai digerakkan. Orang-orang yang tua itu, mereka membuat rempeyek, nah rempeyek ya, kerupuk peyek itu, yang dijual 1 bungkus 15.000. Lalu mereka ada bikin kering tempe, dan mereka ada bikin lagi tas-tas dari anyaman-anyaman sulaman benang sulam itu ya. Ada bikin lagi baju kalau nggak salah baby doll. Dia bilang ini kain kita beli sendiri, kita potong sendiri, kita belajar, kita jahit sendiri ya. Dan ditawarkan kepada kita. Ibu ini berkata, udah saya beli semua peyeknya, ada berapa? 10, tapi masih ada. Ya sudah saya beli semuanya. Dia beli semuanya, dia bagikan ke kita. 1 orang dikasih 2 ya. Dan ketika dia beli itu, lalu dia beli apa lagi? Sejak dia berbuat itu, tiba-tiba telepon itu masuk terus berdering. Telepon masuk terus di HP dia. Dia sukacita sekali, luar biasa. Lalu dia cerita, Tuhan itu ajaib. Saya sudah nggak ada orderan, sudah nggak ada pembayaran. Ya. Dan saya sudah suntuk, sudah sumpek, saya ikut. Ternyata orderan ini masuk nggak berhenti. Orderannya masuk dan masuk terus nggak pernah berhenti sampai orangnya telepon mau bayar, mau transfer 1M, mau transfer. Dia sampai bilang, udah kamu jangan transfer dulu, saya cuma butuh 500 juta, nanti besok ditransfer lagi. Nanti kalau saya butuh saya kabarin. Orangnya itu, hello ini saya mau bayar 1M kok kamu nggak mau. Sampai kelebihan bayarnya itu saudara. Dan dia bersukacita, kenapa saya bagikan buat saudara? Ibu ini, dia melayani dengan tulus,
Dia enggak macam dia biasa datang, dia cuma video-video, dia foto. Dan dia memberkati di panti itu, dia beli. Ya, tiba-tiba orderan masuk dan masuk. Luar biasa. Dan itu menguatkan kita semua yang hadir di situ. Semua beriman, Tuhan pasti berkati. Lalu kita pergi ke panti yang kedua. Ya, kita lihat semua di situ. Ya, yang panti pertama karena udah dirawat, ya, terawat. Yang kedua juga ya terawat, tapi saya mendadakan, saya tidak kasih tahu. Karena saya berjalan cuman apa yang Tuhan kasih tahu. Dan ibu itu waktu saya telepon, saya bilang, Bu, kita boleh nggak bisa berkunjung ke situ? Oh, dia bilang, oh boleh ya, boleh. Oke, kita siap. Nah, kita datang mendadak. Dan itu membuat kejutan sama dia. Dan dia bersukacita sekali. Saya lihat ibunya hampir nangis ya. Dia tidak menyangka. Tetapi dalam keadaan gini, kalau hari Natal tuh mungkin banyak yang nyumbang. Tapi dalam keadaan bulan-bulan begini, itu nggak banyak orang yang berbagi kasih. Ya, mungkin mereka membutuhkan. Dan tepat pada sasaran. Saudara tahu, pulang dari tempat itu, kita masih ditraktir lagi makan es krim semuanya. Gratis, ada yang bayar. Ya, teman-teman kita yang bayar. Dan ketika di sela-sela kita menikmati es krim sambil berbincang-bincang bersenda gurau, tiba-tiba ada telepon masuk. Ini Tuhan luar biasa. Telepon masuk adalah dari jemaat yang tidak pernah ikut Zoom. Dan dari jemaat yang lama yang kenal saya tahun 2006. Iya. Dan jemaat ini setia, masih belum menikah, masih lajang. Ya. Setiap kali kalau saya dulu persekutuan doa di daerah Pondok Chandra, itu dia pulang paling terakhir. Kenapa? Dia tungguin saya sampai selesai karena bagian kunci pagar dia. Dia bilang, Ai nggak bisa karena sulit. Jadi dia sama mamanya tunggu, semua selesai, dia kunci pagar, baru dia pulang. Dan saya kalau datang, bagian parkirkan mobil juga dia. Dia cuma mengerjakan itu tapi dia setia, saudara. Tiba-tiba dia telepon, Ai mau Natal? Iya. Cepat ya, sudah mau Natal? Iya. Tanggal berapa? Saya bilang tanggal 6 Desember. Oke, saya ikut partisipasi. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim. Hari ini tiba-tiba anak-anak Tuhan juga yang sudah lama. Ya, tapi dia nggak pernah ikut Zoom. Dia pertama, Natal tanggal berapa? Saya bilang tanggal 6. Oke, 1 kursi berapa? Saya bilang saya nggak pernah jual kan. Kamu biasanya pasang iklan. Enggak, iklan. 1 orang harus kasih berapa? Saya katakan 200.000 lah, 250. Dia bilang, oke, saya ambil 5. Saya transfer ya. Saudara, ketika engkau melayani dengan kasih, dengan segenap hati, Tuhan tahu, Tuhan kirim sendiri. Kalau saya cari kan, tetapi ini Tuhan kirim. Tanpa kita bersusah payah udah masuk. Anak Tuhan tadi tanpa susah payah orderannya masuk. Dan sukacita sekali. Bayangin, karena apa di speaker ya, jadi kita dengar. Orangnya bilang saya transfer ya, sekarang 1 M ya. Dia bilang, loh kok banyak kamu transfer? Nanti dibagi bulan depan. Enggak apa-apa, bulan depan saya transfer lagi nanti yang berapa M. Saudara, luar biasa. Tadi sudah hopeless. Tadi sudah pikir ini omset enggak ada. Sudah akhir bulan, ya, enggak mencapai target. Tetapi ketika dia cuma enggak sengaja ikut baksos, dia ambil bagian, Tuhan itu berkati luar biasa dengan caranya yang ajaib. Kenapa saya ingin terjun sendiri? Saya mau melihat sendiri. Saya menabur kasih dan menabur kasih kepada panti-panti itu. Kepada orang-orang tua itu. Ketika orang tua itu kita belai, kita rangkul, mereka tuh senang. Mereka mendapat kehangatan dari kita. Sampai engkau itu nangis. Saya bilang, aduh kau jangan nangis. Iya, saya pikir dia nangis sedih. Dia bilang, enggak, saya sukacita bisa ketemu lagi. Katanya, engkau umurnya berapa? 63. Saya bilang, saya lebih tua dari Anda. Ayo jangan nangis. Iya, saudara. Dan saya melihat ibu yang tahun lalu kita lihat videonya, dia masih tawa-tawa sama saya. Tapi kemarin saya lihat ibunya sudah lain. Udah kurus, udah gak berdaya. Iya.
Dan ketika kita datang, kita memberikan kasih Yesus. Kita sebagai saluran kasih Yesus kepada mereka. Mereka merasa kasih, mereka merasakan kehangatan, mereka merasakan diperhatikan, dikasih roti, dikasih makan, ya, dikasih macam-macam. Mereka itu seperti disiram air dingin, saudara, ya. Dan saya belajar kenapa saya harus menabur kasih buat orang-orang tua. Ketika saya menabur kasih buat orang-orang tua, saya percaya besok waktu saya tua, saya mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, ketika engkau menabur memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya, engkau akan menuai masa tuamu. Diberkati Tuhan, engkau tidak sampai terlantar. Oleh sebab itu mari menaburlah kebaikan, menaburlah kasih, menaburlah yang bisa kau tabur. Mungkin kita cuma bisa menabur beras, gula, minyak. Saya pernah sampaikan, setiap tahun saya mendapat taburan beras. Tidak pernah kurang berasnya. Satu orang ini, berasnya 500 kilo, gulanya 200 kilo. Dan tahun ini beliau tambahin minyak. Ya, jadi lengkap. Dan ketika dia terus melakukan itu, dia bukan semakin kekurangan, tetapi dia bersaksi sama saya semakin diberkati Tuhan luar biasa. Kerjaan itu pernah lo AI kayak gini, luar biasa. Saya sampai bisa beli lagi dan beli lagi, luar biasa, saudara. Dan tahun ini dia juga yang berkata AI itu di onset itu banyak orang yang tidak mampu. Bagi aja, saya bagi mereka semua. Satu orang semua saya kasih beras 5 kilo, 5 kilo. Minyak, gula, baju bekas. Saya tanya, kalian mau sewain? Udah diroyok sendiri, udah dibagi sendiri. Saudara, itu enggak berarti bagi kita, tapi sangat berarti bagi mereka. Dan hari ini, kenapa saya bagikan buat saudara semua? Karena saya ingin Anda juga mengalami diberkati luar biasa, mengalami terobosan terjadi, mengalami peligandaan terjadi, percepatan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ada. Dan ada yang memberikan petunjuk kepada saya begini, ya. Kenapa kita kalau berbagi kasih itu harus komplit, ya. Biasanya kita kasih beras toh, gula toh, minyak toh. Ternyata bergula dan kenapa? Karena beras itu sama dengan gandum, ya, yang melambangkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita, dan kita akan dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Dan minyak itu adalah simbol kuat dalam Alkitab yang melambangkan berkat ilahi, perlindungan Tuhan, dan penyembuhan dalam kehadiran Tuhan lewat Roh Kudusnya. Dan ada kalau orang dunia bilang minyak itu memperlancar jalan hidup kita, usaha kita. Minyak itu kan licin, memperlancar. Kenapa ada gula? Gula itu seperti madu, ya, dengan madu yang melambangkan rasa manis, yang melambangkan rasa kelimpahan dan berkat. Makanya mulai dibagikan komplit supaya semuanya itu terjadi dalam hidup kita, ya. Tidak pernah kekurangan, lumur isinya penuh, pada minyak jalanmu diperlancar, dipermudah semuanya. Minyak juga melambangkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan gula yang manis terkait dalam hidupmu. Jangan sampai masam dalam kita, tetapi manis, semuanya manis, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, manis, ya, sukacita, bahagia. Nah, hari ini bagi Anda yang mendengar, Anda mendapat kasih dan kemurahan Tuhan, ada masukan lagi yang membuat kita lebih mengerti supaya tahun 2025 benar-benar ketika pintu gerbang itu dibukakan bagi kita, dan ketika kita memasuki tahun 2025, kita melangkahkan kaki kita berjalan dengan mantap, dengan penyertaan Tuhan,
perlindungan Tuhan, covering Tuhan, ada kemudahan terjadi, ada kemanisan terjadi dalam hidup rumah tangga keluargamu dan usaha pekerjaan bisnismu. Ya. Dan hari ini kenapa saya sudah mendengar itu, nah, saya melihat luar biasa diberkati, ya. Bahkan yang pernah saya saksikan ada tadi di video tadi, pernah saya saksikan ada sang anak tua sakit kanker perutnya, ya, kanker, lalu payudaranya, lalu tenggorokannya 3 kali kanker kista. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan ajaib. Yang ditampil cantik, yang bodinya masih seperti ABG, itu ada di situ. Dia selalu ikut, kalau dia cuma tanya, Cilingling, kapan? Saya nanti nyusul ya. Dia nyusul sendiri. Iya, dia bawa 1 dos mihunnya dia. Dia mendadak beli, dia kasih. Iya. Dan Tuhan tuh ajaib. Saya itu lupa, saya mau beli, udah nggak keburu. Ternyata Tuhan pakai dia yang datang bawa mihunnya. Ya, sekarang mari kita sesuai dengan kehendak. Nggak cuma jadi pendengar, menjadi pelaku, imani. Dan ibu yang satu berkata, saya imani, saya yakin percaya kalau kamu diberkati MMM, saya triliunan. Dia katakan begitu, dan memang sudah. Ya, perusahaannya semakin diperbesar. Dia bercerita, saya tanya, itu gimana? Tor Israel kan lagi berhenti. Dia bilang, ini tur semua perjalanan tur mulai sekarang sampai tahun depan Lebaran sudah full semuanya. Saudara, itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Dan Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena dia setia. Dia selalu, dia tidak membedakan, dia bukan seperti kita, tapi dia rajin mendengar pesan Tuhan. Dia percaya, dia berdoa. Dan Tuhan menyertai, Tuhan buka jalan sama dia. Ya, zamannya waktu COVID, semua sepi, dia nggak sepi. Ya, itulah saudara. Kalau orang lain bisa, hari ini semua yang di sini, yang dikasih tuh kesempatan, berarti Anda pun bisa mengalami terobosan terjadi, mengalami percepatan terjadi, mengalami pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita masih dengar ya, apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Kita belajar melakukan, menjadi pelaku firman yang baik supaya benar-benar terjadi ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Nanti yang akan datang, ya mereka semangat. Kenapa? Karena sudah diperhatikan ngajak hari Jumat ini lagi. Saya bilang, aduh minggu depan aja ya. Capek tadi malam pulang. Karena berhari-hari saya, kan kemarin waktu kita bakso Selasa ya. Hari Minggu saya udah pulang malam. Hari Senin saya pulang jam 2 pagi. Pagi-pagi jangan lagi. Kemarin bakso 1 hari lagi. Sampai malam lagi. Pulangnya badannya capek. Ini Jumat ini diajak lagi. Saya bilang, ya, kita akan jalan lagi. Dan mau ikut habis bungsa. Karena yang angkanya banyak sekali, 125 jumbo semua. Dan yang satu nanti anak-anak remaja semuanya. Ini juga saya masih ada yang kirim juga narah doa. Ada lagi yang kirim juga baju bekas masih di Max One. Nanti kita kumpulkan, kita akan bagikan lagi ya. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah menjadi pelaku firman supaya Anda pun mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau ibu tadi bisa diberkati Tuhan luar biasa, padahal dia tidak pernah ikut 1 kali tok. 1 kali tok dia bilang, aduh saya ikut yang di onset aja katanya dia ya. Dan di onset dia nggak pernah absen, selalu datang. Mari saya undang Ibu Gembala Feben ini, ada di tempat enggak?
Silakan Oke, Ibu Bib. Gembala Febenini. Iya, doa. Oke. Tuhan berkati. Mari kita akan kembali berdoa dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita saksikan dan apa yang kita dengar pada malam hari ini. Biar itu menjadikan wacana bagi kita untuk ke depannya. Agar kita bisa melakukan yang terbaik. Kita mau belajar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini kami dapat mengikuti ibadah Zoom Grace Ministry. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sangat penting bagi kami firman Tuhan untuk mengisi hati jiwa kami dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa melakukan yang terbaik. Firman-Mu menasihati kami, mendidik kami, mengajar kepada kami, agar kami bisa mengerti dan peduli bagi orang-orang lain, anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kami tidak bisa melayani dengan secara langsung. Mungkin Tuhan pakai melalui persembahan kami, keuangan yang kami berikan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, sehingga berkat itu boleh bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan uluran tangan kami masing-masing, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak yang kami berikan. Tidak perlu orang lain tahu, supaya cukup Bapa di surga yang tahu. Oh Tuhan, hati kami merindukan memberi yang terbaik. Itulah sebabnya Tuhan Engkau mau tolong kami, agar kami belajar untuk taat, bukan sekedar perkataan atau hanya ingin saja, tetapi sulit untuk melakukannya. Tapi benar-benar diberikan kami kemampuan, Tuhan, kesanggupan dan kemauan untuk bertindak, oh Tuhan, untuk meringankan beban orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai hamba-Mu Cik Ling. Oh haleluya, telah mengetuk hati para dermawan. Oh Tuhan, para anak-anak Tuhan, untuk membantu sehingga terlaksananya baksos. Oh Tuhan, ke beberapa panti asuhan ataupun panti jompo. Tuhan, berkat yang sudah tersalurkan kiranya bisa berarti bagi mereka untuk menolong mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan pengharapan. Bukan bergantung kepada Cik Ling hamba-Mu, tetapi biar mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Dengan doa mereka, maka lewat hamba-Mu Cik Ling, oh Tuhan, lewat beberapa anak-anak Tuhan, oh Tuhan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan mengembalikan 100 kali ganda. Tuhan tidak pernah hutang kepada siapapun. Asalkan kami memberikan dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada rasa pamrih. Tidak ada rasa curiga satu dengan yang lain. Maka kami tulus memberikannya. Biarlah itu semuanya berkenan dan bermanfaat untuk sesama kami, saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, mungkin masih ada waktu beberapa tempat yang belum dikunjungi. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu Cik Ling bersama tim, diberikan mereka sehat walafiat, diberikan kekuatan, bahkan waktu yang ada mereka dapat bersama-sama berbagi. Tuhan, terima kasih buat mereka yang sudah berkorban. Oh Tuhan, bahan-bahan sembako ataupun makanan-makanan ringan
Oh Tuhan, ataupun makanan-makanan apapun yang dapat mereka bawa untuk Tuhan membuat orang-orang yang ada di panti asuhan sungguh mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat akal budi, karunia-karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan selalu memberikan sukacita, bahagia saat beliau ini melakukan pekerjaan dan tugas yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan melimpahkan berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat sukacita, bahagia, berkat apapun yang hamba-Mu butuhkan, tercukupkan semuanya. Baik untuk pelayanan Zoom, baik untuk pelayanan baksos, baik untuk pelayanan di onset. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Baik di Miswan maupun di menara doa. Tuhan tolong semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kembali untuk hamba-Mu. Oh Tuhan, saudara-saudara kami yang Tuhan membantu di dalam Tuhan, haleluya sebagai co-host. Biarlah Tuhan pakai dengan penuh hikmat. Tambahkan Tuhan kesetiaan mereka. Tambahkan kerinduan mereka untuk terus maju mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya apa yang mereka tabur, mereka akan menuai. Apa yang mereka perbuat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan, haleluya. Kami berdoa Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati rumah tangga hidup nikahnya, berkati pergumulannya, berkati masa depannya, berkati apapun yang mereka butuhkan, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, baik yang jasmani ataupun yang rohani. Tuhan, kalau mereka putus asa, diberikan kembali pengharapan mereka, dipulihkan. Terima kasih Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Engkau segalanya, baik usaha pekerjaannya, Tuhan pergumulannya, supaya mereka banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya mereka juga seringkali mendengarkan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Cik Lingling, supaya itu menjadi kekuatan bagi iman kami untuk kami melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ibadah malam hari ini akan hamba-Mu lanjutkan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberikan hamba-Mu kesehatan dan kekuatan, supaya Cik Lingling tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Tuhan sertai selalu, berkati keluarga, anak cucu mantunya, berkati semua anak-anak Tuhan, berkati kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melawat setiap pribadi lepas pribadi, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, menjamah mereka, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan kami untuk menadahkan tangan di hadapan Engkau Tuhan, turun tangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi dengan segala berkat-berkat ilahi surgawi, damai sejahtera sukacita, kemenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan, dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naik ke doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Cik Lingling. Selamat untuk melanjutkan pelayanannya. Immanuel. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan,
kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Ciling, sama-sama. Tuhan berkati. Shalom. Sama-sama Ibu Gembala, Tuhan berkati. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengambil bagian baik dalam makanan, dalam roti, dalam sembako, ya, baju bekas, keuangan, semuanya. Sabun pel, sabun cuci piring, semuanya. Ya, terima kasih. Dan percayalah apa yang kalian lakukan dan kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah hutang. Dan Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, disertai dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Ya, percayalah. Tuhan sangat mengasihi saudara semua. Saya nggak pernah sebut nama karena itu adalah rahasia supaya tidak terjadi satu. Ya, tapi aku sudah melakukan mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih diberi kesempatan. Ya, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk melakukan. Dan kita akan lakukan berarti ada rencana Tuhan yang akan kita. Tuhan memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang mendapat pesan penglihatan nubuatan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Iya, Lemai. Ya. Ya. Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan, dan daging dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan diteruskan di Galatia 5 ayat 18-25, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Makasih. Saya mau kesaksian ya.
Saya Ya, mengucap silakan. syukur Tuhan, kalau kemarin itu ditambahkan umur 1 tahun lagi, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur kalau dulu di Grace Ministry itu saya menjadi anak-anak rohani, tetapi sekarang saya bisa bertumbuh oleh karena kasih karunia Tuhan, saya menjadi dewasa rohani. Dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan begitu ajaib ya, dari hari ke hari yang Tuhan berbuat pada hidup saya. Saya mengucap syukur Aileen telah mementori kita, dan kita itu semakin hari semakin bertumbuh imannya, juga karakternya menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dari sini saya merasakan ya, kalau dulu saya jujur, saya masih punya simpen sakit hati, saya tidak bisa mengampuni, sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni. Tapi oleh karena kasih kemurahan Roh Kudus saja yang membebaskan saya, sehingga saya bisa mengampuni. Karena apa yang dirancangkan manusia kejahatan ya, Tuhan ini bisa ubah untuk itu menjadi berkat. Semuanya untuk kita naik level lagi. Juga semakin kita dipakai Tuhan, Tuhan ajarkan saya untuk selalu rendah hati, selalu punya hati yang lemah lembut, mau diproses ya Tuhan, walaupun enak enggak enak ya tetap mengucap syukur. Kalau hidup enak itu diberkati melimpah itu enak ya, mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kalau kita hidup waktu diproses Tuhan, apakah kita selalu mengucap syukur? Yang Tuhan ajarkan pada saya harus tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal itu. Dan saya Tuhan itu menikmati ya prosesan, apakah selama kita diproses itu selalu mengucap syukur atau mengeluh atau bersungguh-sungguh. Kenapa ya Tuhan, kenapa itu? Tetapi yang Tuhan ajarkan pada saya diam, saya mengucap syukur aja. Karena saya tahu kalau orang itu menyakiti saya, berarti menyakiti Tuhan yang ada di hati saya itu. Karena Tuhan diam di hati saya. Dan saya mengucap syukur, semua masalah itu ada proses, ada expirednya ya, ada kadaluarsanya. Saya tahu kalau Tuhan itu punya rencana semua indah pada waktunya. Kalau kita diangkat oleh manusia, kita itu jatuh ya, jatuhnya ke debu itu lebih sakit daripada kita itu kalau diangkat Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Di Ayub 2 dikatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal itu. Saya mengerti itu, firman Tuhan itu ya, dan amin. Janganlah kita hanya mencari tangannya Tuhan, tetapi mencarilah artinya Tuhan ya, bagaimana kita mengejar hidup berkenan kepada Tuhan, dan juga mengejar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan itu, pasti Tuhan memberikan apa yang kita inginkan itu. Saya hari ini bahagia ya, karena Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan juga saya merasakan ya, tambah hari itu saya lebih muda 20 tahun yang lalu. Walaupun saya bertambah usia, tetapi saya merasakan wajah saya itu sekarang itu lebih ada kemuliaan Tuhan yang membuat saya awet muda itu. Dan juga Tuhan mau inginkan itu yang proses ya, yang rohani dulu yang disembuhkan, baru kesehatan itu. Dan saya percaya tinggal selangkah lagi saya
sembuh total itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya belajar ya bagaimana mendengar suara Tuhan dan juga saya mengucap syukur Tuhan ajarkan saya kepekaan lebih lagi ya. Kayak minggu lalu ada orang yang masuk ICU ya. Saya minta doa, saya minta belas kasih Tuhan. Tuhan tolong belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan itu mengatakan saya akan menyembuhkan. Saya percaya itu. Dan juga waktu itu hari Jumat ya. Nah, puji Tuhan hari Sabtunya mereka pulang. Tetapi saya nggak tahu kalau pulang ya. Hari Minggu pagi itu Tuhan katakan, oh orang itu sudah pulang. Jadi saya bertanya apakah memang sudah pulang ya. Dia bilang sudah, itu semua kemurahan Tuhan aja. Dan juga Tuhan ajarkan pada saya minggu lalu itu kalau enggak salah hari Kamis Jumat atau Minggu Sabtu ya, itu punggung saya sakit ya, ketarik ototnya juga kalau tidur itu tidak bisa nyenyak ya, sakit setengah mati. Saya katakan oleh biru-biru Yesus aku sembuh dan juga saya mengolesi minyak urapan karena saya percaya minyak itu sebagai media tetapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan saya. Dan juga pada waktu saya tidur saya bermimpi Tuhan beri petunjuk bagaimana sembuh. Dan puji Tuhan itu saya lakukan ya yang Tuhan ajarkan. Puji Tuhan saya sembuh hari ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Aili ini sudah 3 tahun 7 bulan ya AI. Kalau sudah mengajari kita ya. Terima kasih AI karena saya bertumbuh dan juga saya melihat ya banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kalau dulu memang terus terang saya itu wajahnya blesek ya kayak pepaya kates yang busuk ya itulah saya. Tetapi saya merasakan sekarang saya bebas walaupun saya itu badannya tinggi menerjang. Saya percaya kalau Tuhan ada di setiap badai itu saya tenang. Saya setiap hari merasakan kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan dari Tuhan Yesus yang menyertai saya dan Roh Kudus selalu memimpin hidup saya itu. Saya mengucap syukur dan saya mengucap syukur ya walaupun badai menerjang itu semakin saya itu kuat ya seperti burung Raja Wali yang badai itu jadi menerjang badai itu ya. Itulah hidup saya. Sekian terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian terima kasih. Puji Tuhan, Ibu Lindiawati Sutikno. Luar biasa kesaksiannya, maju terus ya, semakin maju, semakin semangat. 3 tahun 7 bulan tidak sia-sia. Ibu Lindiawati Sutikno setia, mulai dari awal mengikuti Zoom ini, mulai nggak bisa ngomong dengan jelas. Dan hari ini luar biasa, apa yang dikatakan semuanya jelas. Ya, kita mendengarnya bisa jelas, seperti nggak pernah sakit gitu. Dan tadi kesaksiannya luar biasa, tambah muda, tambah cantik ya. Daripada waktu awal masuk 3 tahun 7 bulan yang lalu, sama sekarang lebih kelihatan terang sekarang, bercahaya. Kenapa? Karena banyak berdoa, ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, ada kesembuhan nyata dalam hidupmu. Tinggal selangkah lagi bisa jalan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa ya. Semangat, Tuhan menyertai Ibu Lindiawati Sutikno dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar